Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yeay. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa tersenyum. Dengan senyum, hati kita menjadi bahagia. Ya kan anak-anak? Kali ini kalian belajar ditemani oleh Bu Isti. Bu Isti mengajar di SD Negeri 2 Sukomulyo, Kecamatan Lamongan. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Hari ini kita belajar tematik kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ke-3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencak silat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencak silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Lalu, bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita ya? Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai (PLTA), panas bumi (PLTU), aliran angin (PLTA). Lalu, setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintas wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik,
tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks yang sudah kalian simak. Pertanyaan pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Tentunya air, panas bumi, angin. Pertanyaan kedua, apa saja fungsi sutet dalam sistem transmisi energi listrik? Mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Pertanyaan ketiga, mengapa energi dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan dinaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Pertanyaan keempat, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Saat ini, segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Anak-anak hebat, setelah menyimak teks tadi, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Paragraf pertama adalah topik masalah, yaitu peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf kedua adalah deret penjelas, yaitu tegangan listrik pada pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama sutet ke berbagai tempat. Selain itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Paragraf ketiga adalah kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Kalian sudah mempelajari bagaimana energi listrik dihasilkan di PLTA. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana energi listrik tersebut dapat disalurkan ke rumah-rumah. Kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik: sistem transmisi, sistem distribusi, transformator penaik, dan transformator penurun. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut?
Ayo kita baca informasi berikut ini. Nikola Tesla adalah seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu, listrik pun menerangi bumi hingga saat ini. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Sekarang, coba tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu tentang proses penyaluran energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas tulisanmu. Isi tulisanmu tentang proses penyaluran energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Berikut contohnya. Pada PLTA, air sungai atau waduk masuk melalui pintu yang diatur katup pengaman menuju tangki pengaman tekanan. Lalu air tersebut akan dialirkan oleh air dari pusat menuju turbin melalui katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Karena tekanan air tersebut, turbin akan bergerak sehingga generator menghasilkan listrik. Listrik dari PLTA kemudian dinaikkan oleh transformator lalu mengalir menuju sistem transmisi. Melalui sistem transmisi ini, listrik disalurkan menuju ke gardu induk di berbagai wilayah. Setelah tegangan listrik diturunkan, listrik kemudian disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Tegangan ini kemudian disalurkan menuju rumah-rumah warga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema proses penyaluran energi listrik beserta penjelasannya. Pertama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra atau SUTET. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan cukup tinggi. Ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Tahap yang keempat,
Energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Tahap kelima, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung-gedung perkantoran dan rumah-rumah. Tahap yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung-gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar bersama kelas digital Lamongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.